Oke, jadi di week kelima ini kita akan bahas mengenai karakteristik material ya, dari sisi elektromagnetiknya seperti apa. Nah, saya harapkan ini kalian sudah menonton video pembelajaran ya untuk yang week 5 sesi 1. Nah, nanti hari ini kita akan bahas beberapa contoh. Habis itu saya lanjutkan ke week 5 sesi 2 ya. Nah, nanti ini akan saya bagikan latihannya. Nah, sekarang silakan diperhatikan dulu ya. Jadi di sini kita memiliki suatu kerapatan arus J ya. J-nya adalah 1/R pangkat 3 2 cos theta plus sin theta ya. Ini AR topi, yang ini A theta topi, kemudian satuannya ampere per meter persegi ya. Jadi ini saya tulis dulu. Ini adalah kerapatan arus. Oke. Kemudian kita diminta untuk menghitung arus yang melewati yang bagian A itu setengah permukaan kulit bola, atau bahasa kerennya itu namanya hemisfer ya, hemisfer cell. Jadi ini ada gambar ya, bedanya antara sphere dengan hemisfer. Jadi kulit yang satu kulit full ya, kulit satu lingkaran atau bola full, ini kulit dari setengah bola ya. Jadi di sini kita diminta untuk menghitung berapa arus yang melewati setengah permukaan bola dengan radiusnya adalah 0,2 meter. Kemudian kalau kerapatan arus tersebut ya, kalau arusnya melewati permukaan kulit bola ya dengan jari-jari 0,1 meter. Oke. Nah, di sini solusinya kan ini berdasarkan ini ya, formula ataupun definisi kita. Arus itu adalah integral dari J.ds ya, kerapatan arus dikalikan dengan luas permukaan yang dilalui ya. Kemudian karena di sini kita menggunakan koordinat bola ya. Karena ini kan bentuknya sphere dan hemisfer ya, maka lebih cocok menggunakan koordinat bola. Nah, di sini kan ada J.ds. J-nya kita sudah punya informasinya ya di awal tadi. Ini adalah informasi mengenai J. Nah, sekarang kita harus mendefinisikan JS-nya, DS ya di sini ya, DS. DS itu apa? DS itu adalah elemen permukaan ya. Jadi kalau ketika sphere atau kulit bola berarti elemen permukaan kulit bolanya. Nah, kembali lagi ke topik mengenai sistem koordinat. Jadi kalau kita punya kulit bola ya, di sini kita lihat ini elemen, saya perbesar ya gambarnya. Nah, seperti ini. Ini adalah permukaan bolanya ya. Bagian yang sini, sebentar, biar gambarnya lebih bagus ya. Jadi kalau ini saya perbesar ke sini ya, jadi bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah elemen kulit bola ya. Kan dia punya ini ya, tebal juga di sini ya, seperti ini. Nah, tadi di yang ini itu namanya adalah DR ya. Kemudian yang bagian bawah ini itu namanya adalah R sin theta d psi ya. Kemudian yang bagian pinggirnya ini, bagian pinggirnya ini adalah R d theta. Oke. Sehingga kalau kita memerlukan elemen luas di sini ds ya, maka kita tinggal ambil yang bagian depannya aja. Ini berarti luasnya ini adalah ds ya. Ds sama dengan, tinggal kalikan R d theta, kita kalikan dengan ini ya, R sin theta d psi. Jadi ini sama dengan R kuadrat ya. Sin theta saya tulis dulu, sin theta d theta d psi. Ini adalah ds-nya ya. Makanya kita dapat yang ini. Oke, kemudian ini ada vektor satuan ya, AR topi. Artinya permukaan ini tuh arahnya keluar. Ya, makanya searah dengan arah R ya. AR topi. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal
hitung aja. Kita masukkan ke dalam formulanya. I sama dengan integral J dot ds. Ya, ini adalah perkalian dot di sini. Ini ya, dot produk ya. Perkalian dot. Nah, jadi kita kalikan ini adalah J-nya ya. 1/r pangkat 3 ya, 2 cos theta plus sin theta ini. Kemudian yang sisanya ini R kuadrat sin theta, D psi, D theta, AR topi ini adalah DS-nya ya, atau elemen luas. Nah, ini tidak perlu kita kalikan semua. Kenapa? Karena kita harus perhatikan dulu si ininya, vektor satuannya. Ya. Ingat, ini kan vektor satuan mereka saling tidak lurus satu sama lain ya. Kalau misalkan AR dot AR, jadi kan dot itu kan cos ya, cos theta. Jadi kalau dia sejajar cos 0 berarti 1 ya. Kemudian kalau dia beda, misalkan ini, jadi kalau AR ya, kita kan kalikan dulu ke sini ya. Kita kalikan dulu ke sini. AR dot AR, maka ada nilainya. Sementara kalau A theta dot AR ya, A theta topi dot AR topi ini kan vektor satuan besarnya 1 ya, 1 kali 1 kalikan dengan cos. Sudut antara theta dengan R itu kan 90 derajat. Jadi ini sama dengan 0. Seperti itu ya. Maka kita cukup melihat bagian AR topinya saja. AR topi dan AR topi ya. Maka di sini bisa saya tuliskan ya, di sini. Maka tadi AR topi dot AR topi kan sama dengan 1 ya. Maka sudah hilang. Ya, kita kalikan 1. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah ini. 1/r pangkat 3 yang ini. Kemudian dikalikan dengan 2 cos theta ya. Dikalikan dengan R kuadrat sin theta D psi D theta gitu. Kemudian tadi di soal itu kan diketahui R-nya sama dengan 0,2 meter ya. Jadi ini kita masukkan aja batasnya R untuk 0,2 meter. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan sini juga adalah batas integrasi. Nah, karena di sini kita ada 2 kali integrasi ya, terhadap psi dan terhadap theta. Nah, tadi waktu yang soal yang bagian A ini kan hemisfer ya, artinya setengah lingkaran. Nah, lihat di sini kalau membentuk setengah lingkaran itu kan R-nya dulu, ya, R-nya dulu, R-nya sudah diketahui, kemudian theta itu kan yang bagian ini ya, theta itu yang bagian ini. Ini theta ya. Jadi dari 0, kemudian kita putar sebanyak sampai ke sini. Jadi sebanyak 90 derajat. Jadi makanya thetanya dari 0 sampai V/2 ya. Jadi kita dapatkan kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi kita dapatkan bagian yang ini. Ini anggap aja 2 dimensi ya. Kemudian kita putar dia. Kita putar ke sini. Nah, gitu ya. Sebanyak berapa? 360 derajat. Berarti batasnya dari 0 sampai dengan 2V. Makanya batasnya psi-nya itu adalah 0 sampai 2V. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Siapa tahu ada yang belum jelas atau belum mengerti. Ayo. Ada? Gimana? Sampai segininya masih ngerti, Pak? Masih ngerti. Oke. Ya. Yang lain? Andreas, Nugraha, Kenny, Andrian? Sampai sini masih ngerti, Pak. Oke, kalau gitu saya lanjutkan dulu. Kemudian kita ini ya, apa namanya? Ini kan ada R yang ini ya. Ini ada 1/r pangkat 3, kemudian ini ada R kuadrat ya. Berarti ini kalau kita kalikan dapatnya 1/r ya. Kemudian 2-nya saya keluarkan, jadi 2/r. Ya, kemudian ini saya lakukan integrasi. Ini kan ini ada theta, ini theta. Oke. Berarti ini semua variabelnya theta, sedangkan yang
variabelnya psi itu cuma ini, d psi. Jadi integralnya d psi itu kan sama dengan psi ya. Kemudian kita masukin batasnya dari 0 sampai 2V. Makanya dapatnya 2V minus 0. Yang mana, Pak? Oke. Nah, kemudian bagian ini ya, apa namanya? Jadi 2V-nya sudah dapat ya, 2V-nya kita keluarkan. Sisanya adalah integral theta. Ya, jadi integral 0 sampai 2V, sisanya adalah cos theta, sin theta, d theta. Batas R-nya 0,2. Nah, ini R-nya belum saya masukkan ya. Karena nanti saya mau menggunakan hasil dari bagian A ini untuk yang ke bagian selanjutnya, yang bagian B ya. Nah, kemudian di sini kita punya integrasi cos theta sin theta. Nah, ini kita ingat kembali kuliah matematika dasar ya. Jadi saya buat misal di sini. Misal U sama dengan sin theta ya, maka turunan U yaitu DU sama dengan cos theta. Kita turunkan d theta ya. Maka bagian ini ya saya bisa ubah menjadi ini tadi kan U ya. U. Kemudian ini dan ini adalah DU. Ya. Maka menjadi integral UDU. Ya. Integral UDU kan sangat mudah, setengah U kuadrat gitu ya. U-nya kita kembalikan lagi. U-nya tadi adalah sin theta. Maka setengah sin theta kuadrat. Nah, seperti itu. Oke ya. Maka bagian integral ini bisa kita ganti menjadi setengah sin theta kuadrat. Kita masukkan batasnya 0 sampai V/2. Oke. Nah, kemudian ini R-nya saya masukkan. Ya, berarti 2/0,2 kalikan dengan 2V. Setengahnya saya keluarkan. Ini kan sin theta kuadrat. Berarti sin kuadrat, sin V/2 dalam kurung kuadrat ya. Masukin batasnya ya, V/2 sampai 0. Nah, ini sin 90 itu kan 1 ya, 1 kuadrat hasilnya 1. Sin 0 0. 0 kuadrat 0. Berarti 1 kurang 0 1. Ini 4V dibagi 0,4 ya, berarti jawabannya dapatnya 10V. Ya, maka 10V itu V-nya 3,14, jadi kita dapatkan arusnya sebesar 31,4 ampere. Nah, seperti itu. Sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Atau lanjut? Saya tunggu di kolom chat. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Kemudian yang bagian B. Nah, bagian B itu kan dia bentuknya lingkaran penuh tadi ya. Kalau kita perhatikan di awal, berarti yang beda itu apa? Yang beda cuma batas tetanya aja. Yang tadinya itu adalah theta dari 0 sampai V/2. Nah, sekarang tetanya itu dari 0 sampai V. Kenapa seperti itu? Nah, ini coba saya buat ya ilustrasinya. Gini ya. Nah, gini. Nah, jadi sekarang kita putar ya. Jadi pertama kan R dulu ya. Misalkan R itu misalkan saya ambil arah ke sini ya. R. Saya ambil arah ke atas ya. R. Ya ini R. Kemudian tetanya. Tetanya tadi kan kalau di gambar kita itu dia kan cuma 90 derajat ya. Jadi tadi itu cuma sampai sini ya. Nah, gitu ya. Ini tetanya nih. Tetanya. Theta 90 derajat. Makanya kita dapat seperti ini, kemudian kita putarkan dia 0 sampai 2V ya, 360 derajat. Makanya kita dapatkan bentuk setengah permukaan bola gitu. Ya, paham ya? Semoga paham. Nah, sementara sekarang kita adalah sekarang bola, permukaan bola ya, bukan kulit bola. Berarti di sini R-nya itu naik ke atas dulu ya, R ya. Kemudian kita putarkan ini ke ini 90 derajat ya, sampai sini 90 ini ya. Kemudian kita putar lagi ke sini. Nah, jadi ini kita dapat adalah suatu kayak kipas gitu ya.
tapi bentuknya setengah lingkaran seperti ini. Nah, kemudian si kipas ini kita putar dia. Ya, kita putar. Kita sapu ya, putar dari 0 sampai 2V. Gitu ya, 360 derajat. Sementara batas tetanya itu dari berapa? Dari 0 sampai V di sini ya. Makanya ini batasnya dari 0 sampai V. Oke ya. Jadi kita tinggal masukkan aja, nggak perlu diturunkan lagi. Kita pakai yang sudah tadi kita turunkan ya, sin kuadrat theta per 2, batasnya dari 0 sampai V sekarang. Jadi di sini hasilnya adalah 4V per 0,1. 0,1 dari mana? Dari sini ya. R-nya 0,1. Kemudian setengahnya kita keluarkan dulu ya. Ini 1/2 kita keluarkan. Sin kuadrat V min sin kuadrat 0. Ini kan sama-sama 0 ya. Sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Jadi kita dapatkan I untuk yang full permukaan bola itu adalah 0. Gitu ya. Oke, sampai sini gimana? Udah cukup paham? Sampai sini paham sih Pak, tapi di awal video Bapak tadi ada dijelaskan kalau misalnya current density itu dia itu muatan positif yang bergerak, Pak. Tapi kenapa dibilang berbeda? Apa sangat berbeda dengan, kan sebenarnya itu elektron muatan negatif yang bergerak, Pak, bukan kayak gitu. Betul. Jadi Tapi gini ya. dibilang berlawanan, Pak. Jadi gini ya. Misalkan begini, ini adalah suatu kawat. Ya, kawat. Nah, kawat ini kan dia memiliki struktur ya, struktur atom di dalamnya. Kita tahu bahwa ada inti atom ya, yang isinya adalah muatan positif dan neutronnya ya. Nah, kemudian ada awan elektron di sekitarnya, gitu ya. Nah, ini awan-awan elektronnya. Nah, susunannya kan sesuai dengan ini ya, apa namanya, kulit-kulit valensi gitu, apa namanya, kulit-kulit elektron ya. Nah, yang paling keluar itu kita sebut sebagai elektron valensinya gitu ya, yang kulit KLM gitu. Masih ingat ya? Setidaknya tahulah. Ya. Masih, Pak. Oke, nah terus waktu di video yang awal kan saya menjelaskan ada yang namanya energy gap ya. Jadi elektron itu dia bisa lepas gitu ya dari ikatan atomnya kalau dia itu memiliki cukup energi ya, memiliki cukup energi yang diberikan dari luar tentunya ya. Jadi ada energi di luar yang memberikan cukup energi sehingga dia itu bisa tereksitasi. Itu dia keluar gitu. Eksitasi bisa terjadi dari kulit yang apa namanya, dari bawah ke atas gitu ya, dari dalam keluar, atau bisa dari paling luar dia lepas. Nah, ini kemudian menjadi yang namanya elektron bebas. Oke. Jadi yang mondar-mandir itu pindah-pindah itu siapa? Yang pindah-pindah itu adalah si elektron bebas. Sampai sini bisa nangkap, Esther? Masih, Pak, masih ingat. Oke. Nah, kemudian kan kalau dia sudah membentuk suatu material, maka kan susunan atom itu akan saling berdekatan gitu ya. Nah, misalkan kita bicara misalkan di sini ya, di ini tergantung dari materialnya, tapi misalkan saya anggap di dalam ini misalkan atom A, ini juga atom A ya, sebut ini atom A1, ini atom A2. Nah, di atom A2 itu elektron valensinya tuh maksimum 2 gitu. Nah, maka kalau misalkan elektron bebas ini mau masuk kan nggak bisa dong. Ya, dia harus apa? Harus nunggu ini kosong dulu tempatnya. Ya, ini kosong dulu tempatnya. Jadi elektron yang ini udah pindah dulu ke kemana gitu, dia menjadi elektron bebas, ini kosong. Nah, tempatnya kosong ini kemudian dimasuki oleh si elektron bebas ini. Oke ya. Nah, kemudian ini juga sama. Ini juga ada atom lagi yang lain ya. Nah, ini juga sama. Dia punya, ini atom A3 ya, tapi sama-sama atom A. Nah, dia punya tempat kosong juga di sini. Gitu. Elektron yang awalnya udah pindah. Gitu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa elektron ini dia berpindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya, dari satu atom ke atom yang lain, menempati posisi elektron valensi tetangganya gitu. Nah, aliran elektron ini ya,
Aliran elektron ini bukan aliran arus listrik. Tuh. Jadi yang disebut dengan aliran listrik itu apa? Adalah aliran hole-nya ini. Jadi kalau misalkan ini elektronnya pindah ke kiri, seolah-olah si tempat-tempatnya ini atau hole-nya ini kan pindah ke kanan. Ya. Ya kan? Seolah-olah, Pak. Iya, iya kan? Ini kan kalau ini awalnya penuh nih. Ini ada isinya, ini kosong. Ya, ini kosong, ini ada isinya. Nah, kemudian elektron ini pindah ke sini. Dia pindah. Jadi ini awalnya kosong ini sekarang jadi kosong di sini kan? Iya, Pak. Berarti si yang hijau ini pindah kemana? Ke kanan kan? Elektronnya pindah ke kiri, yang kosongnya ini pindah ke kanan gitu. Ini elektronnya pindah ke kiri, kosongnya seperti bergerak pindah ke kanan. Oke, saya sebut sebagai seolah-olah tadi. Gitu. Oke. Nah, itu para ilmuwan itu sepakat yang namanya arus listrik ya, itu adalah searah dengan perpindahan hole. Gitu. Nah, kenapa seperti itu? Coba lihat. Kalau misalkan saya punya di sini ya, saya punya baterai ini kutub positif ya. Kutub positif, ini kutub negatif. Ya. Maka arus listriknya kemana, Esther? Kalau saya hubungin kawat di sini. Dari positif ke negatif, Pak. Iya, dari positif ke negatif. Maka saya gambarkan ini adalah arah arusnya. Oke? Nah, elektronnya pindah dari mana ke mana? Dari negatif ke positif. Yes. Elektronnya pindah ke sana. Nah, begitu. Jadi arah arus listrik itu berlawanan dengan arah pergerakan elektronnya. Gitu. Jadi sebenarnya yang berpindah itu adalah elektron, betul. Tapi ketika kita melihat besaran arus listriknya, maka arus listrik itu direpresentasikan sebagai aliran hole tadi, tempat duduknya elektron atau tempat elektronnya ini. Ini disebut sebagai hole. Gitu, Esther? Ngerti, Pak? Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ini sambil saya catat. Week 5 ya. Esther nih berapa? 32, Pak. 32 Esther, oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Untuk memberikan pendapat? Izin nanya, Pak. Ya. Izin, Pak. Saya Gabriela, Pak. Mau nanya, Pak. Yang tentang elektron bias itu tadi saya kurang dengar, Pak. Yang apa? Elektron bias yang benda warna ungu, Pak. Benda warna ungu, elektron bebas, kenapa? Elektron bias, Pak. Itu gimana tadi, Pak? Kurang dengar tadi, Pak. Soalnya, izin. Elektron bebas, ini bukan bias. Elektron bebas. Ya? Halo? Iya, Pak. Maksudnya elektron bebas itu apa gitu ya? Iya, Pak. Itu di kayak mana tadi, Pak? Soalnya tadi saya kurang dengar, Pak. Oke. Esther mungkin bisa bantu jawab, Esther? Ya, silakan, nggak apa-apa. Dari awal, Pak. Enggak, dia cuma nanya elektron bebas itu apa. Oh, elektron bebas itu elektron yang terlepas dari kulit apa? Elektron valensi yang terlepas dari kulit atomnya. Ya, betul. Jadi yang nantinya juga mengisi hole-hole yang kosong di. Ya. Jadi elektron itu kan dia tuh terikat pada atomnya gitu ya, di kulit terluarnya. Nah, kemudian ketika ada energi dari luar, dia akan punya kesempatan untuk lepas gitu, lepas ikatan. Nah, ketika dia lepas ikatan, dia nggak punya rumah, ya nggak punya tempat, itu yang kita sebut sebagai elektron bebas. Nah, elektron bebas ini bisa pindah dari satu atom ke atom yang lain, gitu, dengan cara menempati elektron hole ya, hole yang ada di setiap atom.
gitu. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan muncul ya. Bagaimana caranya memberikan energi pada pada elektron tersebut sehingga dia mau pindah. Nah, coba aja kalian bayangin ada kawat gitu. Gimana caranya mengalirkan arus pada kawat tersebut? Tentunya kita harus pasang beda potensial gitu. Jadi beda potensial itu salah satu cara untuk mengarahkan atau memindahkan muatan ya, dalam hal ini elektron untuk berpindah sehingga nanti bisa timbul adanya arus listrik. Kalau nggak ada beda potensial, mustahil bisa muncul adanya aliran listrik gitu. Oke, sampai sini gimana, Gabriel? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, ada lagi teman-teman yang lain? Saya, Pak. Ya, Niko. Kenapa, Niko? Kan di video ada Pak, bahas tentang kontinuitasnya, Pak. Gitu, Pak. Kita bahas itu, Pak, maksudnya kontinuitas itu, Pak. Buat apa itu nanti, Pak? Nanti kita bahas, nanti di ini ya, setelah contoh soal ini saya akan masuk ke yang namanya kondisi batas. Jadi gini, kontinuitas itu sebuah konsep ya. Konsep kontinuitas. Jadi bahkan nanti disebut juga sebagai hukum kontinuitas gitu. Nah, kontinuitas itu menyatakan bahwa kalau di sini ada aliran, ya, kemudian dia melewati batas, nah maka harusnya setelah melewati batas ada tetap aliran. Gitu. Jadi konsep kontinuitas itu bisa kita pakai di sana. Nanti untuk contoh batasnya kira-kira apa ya, Pak? Atau resistor gitu, Pak? Bukan, misalkan dia gini ya, ada arus listrik, dia melewati dua medium berbeda. Misalkan satunya tembaga, satu lagi besi gitu. Kamu nyambungin besi sama tembaga, jadi kawat gitu ya. Nah, terus kamu pasang kutub positifnya di tembaga, kutub negatifnya di besi gitu. Nah, pertanyaannya, kira-kira arus yang sama akan mengalir nggak? Oh, kayaknya iya. Oke. Iya. Kemudian kalau arusnya mengalir, kira-kira kerapatan arus nanti sama atau beda ya? Besar arusnya sama atau beda gitu. Nah, itu kan bergantung dari material yang dilalui. Nah, untuk bisa menganalisanya, nah kita pakai persamaan kontinuitas itu. Ya. Ada, Pak. Ya. Niko, ini berapa Niko? 16, Pak. 16. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kayaknya nggak ada ya, jadi saya lanjut ya. Ini saya brief aja ya, nanti kalian bisa lanjutkan sendiri. Jadi ini adalah salah satu contoh perpindahan muatan ya, yang nyata, yaitu pada generator Van de Graaff. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, generator Van de Graaff itu memindahkan muatan ya dari bawah ya. Jadi ada sumber muatan. Sumber muatannya itu apa? Ya, dari ini bahan konduktor ya di bawah. Misalkan ini di bawah itu ada logam gitu. Ya, ini punya banyak elektron bebas di sini. Nah, kita pindahkan dia ke atas. Nah, kita pindahkan menggunakan ini kayak ini ya, belt gitu ya, kayak ada sabuk dari bahannya itu dari karet ya, tapi karet khusus. Nah, kemudian ini berputar gitu. Berputar sehingga dia memindahkan muatan dari bawah ya ke atas gitu ya. Jadi kalau dilihat ini ya, ada di sini ada kayak bel itu ke atas sehingga nanti muatannya akan muncul di permukaan konduktor ini ya, ataupun conducting dome ini. Nah, sehingga kalau sini muatan sudah berkumpul gitu kan, kemudian ada orang yang pegang ya, nah, maka akan ada transfer muatan ya dari bagian atasnya ini kemudian ke tubuh manusia ini gitu. Jadi yang positif ada di sini semua, yang negatif misalnya di ujung rambut ya, negatifnya di ujung rambut. Nah, negatif yang ada di rambut-rambut ini saling tolak-menolak ya, karena mereka sejenis. Nah, akibatnya apa kalau saling tolak-menolak? Akan timbul gaya tolak. Nah, gaya tolaknya di sini kita lihatnya rambutnya. Jadi rambutnya saling tolak-menolak gitu. Makanya rambutnya bisa berdiri seperti ini. Nah, jadi ini dibuat menjadi satu contoh ya. Salah satu contoh fenomena perpindahan muatan ada pada generator Van de Graaff ya, di mana muatan ditransportasikan dari conducting base ya, bagian bawah ke
conducting dome, ini ya conducting dome yang bagian atas. Menggunakan moving belt atau belt yang bergerak. Kemudian kalau diketahui kerapatan permukaan, ya, kerapatan muatan ya, itu sebesar 10⁻⁷ ya, kolom per meter persegi. Kemudian kelajuan dari si beltnya ini adalah 2 meter per sekon. Hitunglah muatan yang terkumpul selama 5 sekon, gitu ya. Nah, ini kita biar mudah kita gunakan terminologi. ρS itu adalah kerapatan muatan, U adalah kelajuan dari sabuk beltnya ini ya, sabuknya. Kemudian W itu adalah lebar beltnya, maka kita bisa hitung ya, arus yang mengalir ya pada dom tersebut adalah kerapatan muatan dikalikan dengan kelajuan dari sabuk itu, kemudian dikalikan dengan lebarnya ya. I sama dengan ρS kali U kali dengan W. Maka total muatannya ya arus dikalikan waktu. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Ya, kita ingat aja kan, arus itu adalah muatan yang melewati suatu permukaan dalam waktu tertentu gitu. Jadi Q sama dengan I kali T. I-nya tadi ini ya, ρS U kali W. Jadi kita kalikan ρS kali U kali W kali T. Tinggal masukkan angkanya, kita dapatkan muatan yang terkumpul selama 5 detik itu adalah 100 nanocoulomb. Ya. Ini total muatan. Ya, total muatan. Nah, kalau mau tahu banyaknya berapa? Banyaknya muatan, ya kita tinggal bagi aja kan. N ya, N. N itu sama dengan Q dibagi dengan E gitu ya. Ini kan nilai satu muatan ya, 1,6 kali 10⁻⁻19 coulomb. Ya, jadi ini tinggal bagi aja 100 nanocoulomb dibagi 1,6. Itu dapatnya sekian muatan. Atau mau dibagi juga boleh. Ini 100 kali 10 pangkat mili mikronano minus 6 ya. Jadi ini sama dengan berapa nih? 1 kali 10 pangkat minus 6 dikurangi 2, 4 ya. 4 dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Ini udah 1 per 1,6 kali, ini berarti 19 kurangi 4 ya, berarti 10 pangkat 5. 15. 1 dibagi 1,6. 0,625. Oke, jadi ini kalau mau dihitung ya, sama dengan 0,625 kali 10 pangkat 15 muatan. Ada banyaknya segitu ya. Ini nolnya 15 itu ada berapa kali tuh? 0,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Juta, miliar, triliun, 0,6 triliun muatan ya selama 5 detik. Banyak sekali ya muatan yang terkumpul. Oke, saya rasa ini nggak ada masalah, nanti tinggal diperdalam lagi ya. Nah, ini juga sama, contoh 3 tentang kawat ya. Jadi kawat ada diameternya 1 mm, konduktivitasnya 5 kali 10 pangkat minus 7 sievert per meter. Kemudian memiliki elektron bebas 10 pangkat 29 tiap meter kubiknya. Ya, ketika diberikan medan listrik sebesar 10 milivolt per meter, tentukan kerapatan muatan, kerapatan arus, arus pada kawat, kecepatan drift. Ya, nanti bisa kalian ini ya, kalian ini apa namanya pelajari ya, ini sudah lengkap. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini ada yang namanya drift velocity. Di video pembelajaran yang sudah kalian lihat itu saya juga sudah membahas ya mengenai drift velocity. Jadi gini ya, kenapa adanya drift velocity? Kan elektron itu dia bergerak ya, pada material itu dia bergerak. Nah, ini kan bergerak banyak sekali ya. Ada yang bergerak ke kiri, ke atas, ke bawah, sebaliknya segala macam lah, kemana-mana gitu. Kemudian pada material itu kan juga dia memiliki apa ya, hambatan-hambatan ya. Misalkan material ini ya, itu tersusun dari suatu kisi, kristal. Kita tahu kristal itu kan
dia susunan atomnya itu sangat teratur ya. Jadi misalkan ini ada atom di atas sini, kemudian ini ada lagi ya seperti ini. Nah, ini membentuk sekat-sekat. Sekat-sekat ini yang disebut sebagai kisi gitu. Nah, elektron-elektron ini juga dia menabrak kisi-kisi tersebut gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga terjadi yang namanya kelajuan rata-rata dari semuanya gitu. Nah, kelajuan itu yang disebut sebagai drift velocity. Gitu. Jadi kalian bisa bayangkan mereka tuh seolah-olah bergerak dengan kecepatan rata-rata gitu ya. Nah, gitu. Kecepatan rata-rata. Kenapa? Karena tadi dia gerakannya acak, random, kemanapun ya. Ada yang menabrak ke atas, ke bawah, ke kiri, ke samping bawah, segala macam lah. Seperti itu. Oke, itu penjelasan mengenai topik yang pertama. Sekarang saya mau lanjut ke yang kedua. Ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai? Saya menjelaskan terlalu cepat atau gimana? Perlu di-slow lagi? Segitu aja kecepatannya, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang saya lanjutkan ya mengenai ini. Topik yang kedua masih tentang karakteristik elektromagnetik dari suatu material. Ya. Nah, di sini kita pahami dulu ya, ada beberapa karakteristik ya yang perlu kita pahami bersama sebelum kita masuk ke kondisi batas ya. Jadi karakteristik konduktor itu yang pertama ya, kerapatan muatan di dalam konduktor itu sama dengan 0. Ya. Kenapa? Ya karena kalau konduktor itu kan isinya elektron bebas, bukan? Misalkan negatif semua elektron semua lah. Nah, elektron ini kan saling tolak menolak gitu. Sehingga kalau dia saling tolak menolak, maka dia akan mencari tempat yang paling jauh gitu kan. Yang paling jauh di mana? Di permukaan dari konduktor tersebut. Terus di dalam konduktor itu apa isinya? Isinya ya material, tapi muatannya di dalamnya sudah kosong, 0. Makanya di sini disebutkan the charge density within a conductor is 0. Kerapatan muatan di dalam suatu konduktor itu sama dengan 0. Rho V sama dengan 0. Dan kerapatan permukaannya itu ada nilainya ya. Dan dia itu adalah muatannya itu tersebar di permukaan bagian luar. Ya, bukan permukaan bagian dalam, bagian luarnya di permukaan tersebut. Kemudian karakteristik yang kedua, pada kondisi statis ya. Kondisi statis artinya itu dia statis ini kalau misalkan di mekanika itu diam ya. Tapi kalau di sini itu artinya tidak ada pengaruh dari luar ya. Pada kondisi statis tidak ada arus yang mengalir. No current may flow ya, tidak ada arus yang mengalir sehingga medan listrik yang ada di dalam konduktor itu juga sama dengan 0 ya. E-nya sama dengan 0. Ini kalian sudah lihat ya menggunakan hukum Gauss ya. Bisa kita lihat dari situ. Nah, kemudian jadi sekarang kalau dengan dua karakteristik ini, maka sekarang perhatian kita itu adalah medan eksternal ya. Medan eksternal yang mempengaruhi konduktor tersebut ya. Kemudian medan listrik eksternal ya dan kerapatan flux listrik atau D ya, itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu komponen tangensial dan komponen normal terhadap permukaan konduktor. Jadi ini biar lebih jelas seperti ini. Oh, belum ada ya, sabar. Saya ulangi ya. Jadi nanti kita akan bagi kalau misalkan nanti ada medan listrik ya, ada medan listrik. Misalkan saya punya konduktor, ini konduktor, kemudian ada medan listrik dari luar ya yang menembus konduktor tersebut gitu. Nah, jadi nanti electric field density atau kerapatan medan listrik ya atau E dan D atau electric flux density-nya itu kita bisa bagi ya. Kita bisa uraikan menjadi komponen
tangensial dan komponen normal terhadap si permukaan konduktor tersebut. Oke, nanti gunanya apa kita akan lihat. Nah, kemudian ini kesimpulan juga ya, kesimpulan komponen tangensial dari medan listrik E ya, itu menjadi 0 ya. E sama dengan 0. Kalau E tangensialnya 0, maka D tangensialnya akan 0. Oke, ini kesimpulan ya. Nanti kita akan lihat ini kok bisa seperti ini. Kemudian jika tidak memenuhi tersebut, maka suatu gaya akan diaplikasikan pada permukaan muatan permukaan tersebut, mengakibatkan gerakan dari muatan tersebut sehingga kondisinya bukan kondisi statis ya, bukan kondisi statis ya. Nah, kemudian komponen normal. Nah, komponen normal dari electric flux density atau kerapatan flux listrik yang meninggalkan permukaan itu sama dengan kerapatan permukaan muatan tersebut ya. Satuannya kolom per meter persegi, atau ini saya tulis DN ya. DN itu adalah electric flux density sama dengan kerapatan muatan permukaan ρS. Nah, kalau kita berdasarkan hukum Gauss ya, flux listrik yang meninggalkan suatu permukaan ya, yang menembus suatu permukaan ya, meninggalkan begitu, dia akan sama dengan muatan ya yang ada di dalam permukaan tersebut. Oke ya, jadi DN sama dengan ρS. Kemudian flux listrik ya itu tidak bisa menembus konduktor. Kenapa? Karena total medan listrik yang ada di dalam konduktor itu totalnya 0. Jadi kalau medan listriknya makin kuat dari luar, di bagian konduktor yang bagian dalam itu akan juga berlawanan, tapi makin besar juga, ikut-ikutan makin besar, sehingga total di dalam selalu 0. Berapapun kekuatan medan listrik eksternalnya dari luar. Ya, oke. Kemudian ini yang tadi kita sudah bicarakan ya. Nah, sekarang sudah masuk ke kondisi batas. Jadi ini perhatikan. Jadi di sini ada dua ya. Ada dua bahan ya di sini ya. Ini adalah konduktor. Jadi bagian bawah ini konduktor. Kemudian bagian atasnya adalah free space. Jadi kita anggapnya ini adalah ruang bebas ya. Nggak ada muatan ya. Nggak ada apa-apa. Free space di sini. Nah, kemudian kita akan meninjau suatu medan listrik yang melewati konduktor tersebut. Nah, jadi kan medan listrik itu dia punya ada yang namanya E dan ada yang namanya D ya. E itu adalah medan listrik, D itu adalah electric flux density. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kita bisa bagi menjadi dua komponen ya. Komponen tangensial itu yang sejajar dengan permukaannya ya. Kemudian yang normal itu adalah yang tegak lurus dengan permukaannya. Ya, ini juga sama. D itu bisa dibagi menjadi D yang arah tangensial dan D yang arah normal. Oke ya? Bisa dipahami ya gambarnya? Nah, sekarang kita akan melakukan kita main-main ini, kita coba ya melakukan integrasi ya medan listrik terhadap lintasannya. Jadi coba di sini kita buat suatu lintasan ya di sini ya. Dari A ke B ke C ke D ya, ini adalah lintasannya. Kemudian ini saya kasih nama yang dari A ke B itu lebarnya ya atau panjangnya namanya delta W. Dari B ke C itu panjangnya delta H. Ya. Jadi kalau kita lakukan integrasi medan terhadap lintasan ini ya, integral tertutup ya, lintasan tertutup dari E.dl sama dengan 0. Nah, maka kita mengintegrasi dari A ke B ya, dari A ke B tambah harusnya dari A ke B, B ke C ya. Ini B ke C tambah dengan C ke D ya, tambah lagi dengan D ke A. Ya, total integral garisnya ini harus sama dengan 0. Ya.
Nah, sekarang lihat nih. Kan kita punya, tadi E itu kita bagi menjadi komponen tangensial dan komponen normal. Nah, sekarang kita lihat pada masing-masing integrasi ini ya. Dari A ke B dulu misalkan. Dari A ke B berarti yang bagian ini, A ke B. Nah, A ke B ini medan yang bekerja adalah medan yang tangensial ya. Medan listrik tangensial, berarti ET dikalikan dengan delta W. Oke ya. Itu untuk yang integral dari A ke B. Kemudian integral dari C ke B. B ke C ya. B ke C. B ke C. Nah, lihat. Ini adalah bagian di dalam konduktor. Tadi sifat dari karakteristik dari konduktor itu kan medan di dalam itu 0. Ya, maka kalau gitu integrasi kita tuh cuma sampai setengahnya aja, setengah H. Oke, di sini ada muncul setengah H. Ya. Kemudian untuk komponen yang normal ini medan yang kita pakai adalah medan listrik arah normal ya. EN. Jadi di sini adalah EN dikalikan dengan setengah delta H. Nah, di sini loh, kenapa ada muncul minus? Kita lihat di sini EN itu arahnya tegak lurus terhadap permukaan dan arahnya ke atas ya. Sementara ini kita melakukan integrasi arahnya ke bawah, ke dalam ya. Berarti minus kita tambahkan di sini. Oke ya. Kemudian kita bergerak dari C ke D. Dari C ke D ini nilainya 0 ya. Kenapa? Karena medan listrik di dalam konduktor itu 0. Oke? Jadi integral C ke D 0. Sekarang tinggal integral dari A ke D. Dari D ke A ya. D ke A. Kita lihat juga ini sebagian ada di bawah permukaan atau di dalam konduktor, nilainya 0. Tinggal sisanya dong. Sisanya adalah EN ya. Medan yang di sini adalah EN ya. Di titik A ya. Kemudian dikalikan dengan sisanya setengah dari delta H sama dengan 0. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami? Mahasiswa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, sebentar ya. Oke, udah seperti itu. Kemudian, sekarang kita ambil aproksimasi ya, atau pendekatan. Nah, di sini kita ambil aproksimasi, delta H-nya itu menuju 0. Jadi sudah hampir limit 0 ya. Menuju 0 delta H-nya. Jadi ini jarak ini udah kecil sekali, hampir dekat permukaan. Kemudian delta W-nya sangat kecil. Sangat kecil sama limit mendekati 0 tuh lebih kecil limit mendekati 0 ya. Nah, berarti kalau begitu, maka kita lihat di sini. Kalau dia sudah mendekati 0 ya. Mendekati 0 berarti yang bagian delta H dibagi 2 lagi. Ini juga dibagi 2. Udahlah, berarti ini kita bisa anggap ini nilainya 0. Ya, 0, ini juga nilainya 0. Sisanya apa? ET kalikan dengan delta W. Pak, tadi delta W-nya kecil sekali. Ya, oke lah, kecil sekali. Tapi jika dibandingkan dengan delta H tadi, dia sudah menuju 0 ya. Maka delta W ini masih ada nilainya dibandingkan terhadap 0. Makanya di sini kita biarin ET dikalikan dengan delta W. Ya, ini kita dapat ET kalikan delta W sama dengan 0. Nah, karena delta W-nya tidak mungkin sama dengan 0, ya, walaupun kecil, tidak mungkin sama dengan 0, maka agar ini terpenuhi, ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka yang bernilai 0 harusnya si E tangensial, ya, ET-nya di sini. Ini kesimpulan kita yang pertama. E tangensial itu nilainya sama dengan 0. Nah, kemudian sekarang kita pindah ke yang sini. Ya, kita akan lihat si D-nya atau electric flux density. Ini dari hukum Gauss ya, integral tertutup permukaan dari D dot ds sama dengan key in ya, key inside, key yang di dalam dilengkapi oleh permukaan Gauss ini. Jadi di sini kita ambil permukaan Gauss bentuknya silinder. Nah, jadi kita bisa lihat ini ada 3 permukaan ya. Tutup yang bagian atas ini, kemudian bawah ya, dan sides-nya atau silinder selimutnya. Gitu ya, selimut dari tabung ini. Nah, sekarang kalau misalkan kita jumlahkan semua ya. Nah, ini kan coba lihat ini kan ada D-nya kita bisa bagi 2 ya, D yang arah normal sama arah tangensial. Nah,
yang arahnya tangensial itu kan ini ya sejajar dengan selimutnya. Nah, permukaannya ya. Jadi dot itu kan cos ya. Sorry, tegak lurus ya. Bentar. dn delta S. Cos yang bernilai 0 kan 90 ya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa komponen dt-nya itu kalau dikalikan dengan S-nya itu bernilai 0 gitu. Jadi sisanya adalah si dn aja. Yang normalnya ya, yang ke atas ini normal. Yang ke atas normal dikalikan ds sama dengan Q. Nah, muatan itu kan sama dengan kerapatan muatan dikalikan dengan si permukaannya ya, permukaan delta S. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapat ini kan dn kalikan delta S sama dengan Q. Nah, Q itu sendiri sama dengan rho S kalikan dengan delta S. Jadi di sini kalau kita bisa lihat ada hubungan antara dn dengan rho S ya. Jadi komponen electric flux density arah normal itu ternyata sama dengan kerapatan permukaan gitu di sini ya. Jadi di sini kita bisa tambahkan kesimpulan kita bahwa D yang arah tangensial itu sama dengan FE yang arah tangensial itu nilainya 0 ya. Karena masih ingat kan ya kalau D itu kan epsilon 0 kali E ya. D sama dengan epsilon 0 kali dengan terbalik saya lupa. Ya betul, D epsilon 0 kali dengan E ya. Jadi kalau E tangensialnya udah 0 ya, maka D tangensialnya udah pasti sama dengan 0 juga dong. Ya, karena ini konstanta epsilon 0 ya. Konstanta. Jadi di sini kesimpulan kita yang pertama ini electric flux density yang arah tangensial itu sama dengan medan listrik arah tangensial nilainya 0 dan dn itu sama dengan epsilon 0 kali en ya, sama dengan rho S. Nah, ini kesimpulan kita dari bidang batas ini. Oke ya. Nah, ini contoh. Contoh misalkan diberikan suatu potensial listrik ya. V sama dengan 100 X kuadrat minus Y kuadrat. Ya, ini adalah potensial. Dia ada fungsi X dan fungsi Y ya. Di sini variabel yang bergantung ya. Kemudian pada titik P 2, minus 3,3 ini dalam kartesian ya berarti ya. Itu didefinisikan pada titik tersebut ada konduktor ya, konduktor. Bentar, ini predefined to the line of conductor to free space boundary. Oke, jadi pada titik ini itu merupakan titik di mana batas ya antara konduktor dengan free space ya atau ruang bebas gitu ya. Nanti akan lebih jelas kalau kita gambar. Kemudian kita diminta untuk mencari berapakah V ya. V itu potensial, kemudian E-nya medan listrik, kemudian D-nya electric flux density dan rho S ya, kerapatan muatan pada titik P. Dan juga persamaan dari permukaan konduktor tersebut. Oke. Nah, ini yang pertama kita mencari potensial di titik P. Nah, caranya gimana? Ini kan sudah diketahui ya, fungsi potensialnya 100 X kuadrat min Y kuadrat. Jadi kita tinggal masukkan aja angka X dan Y-nya. X-nya adalah 2, Y-nya minus 1. Ya, kita masukkan, jadi 2 kuadrat minus dalam kurung minus 1 kuadrat. Jadi sini kita dapatkan VP-nya adalah 300 volt ya, potensial di titik tersebut 300 volt. Kemudian di sini kita bisa lihat ya. Jadi kita dapat ini kan 300 sama dengan 100 X kuadrat minus Y kuadrat ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah permukaan yang ekuipotensial. Artinya pada permukaan tersebut itu nilai potensialnya sama ya, semuanya 300. Nah, kemudian kalau kita sederhanakan persamaan ini, X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 3. Nah, kalau fungsi ini kita gambar,
ya. Kita gambar ini adalah sumbu X ya, yang bagian datarnya. Ini adalah sumbu Y. Kemudian bidang Z itu adalah pakai aturan tangan kanan ya. Silakan ambil tangan kanannya, kemudian taruh di depan layar kalian. X-nya itu adalah keempat jari kita. Kemudian telapak tangan itu adalah Y, jempolnya tegak lurus terhadap telunjuk. Berarti kan jempol kita itu menuju ke wajah kita ya. Nah, itu menyatakan sumbu Z ya. Nah, di sini kita bisa lihat si Z-nya itu sama dengan 3 ya. Jadi ini sudah disetting gambar ini ya, untuk ketinggian Z sama dengan 3. Seperti itu ya interpretasinya. Jadi kalau kita gambarkan X kuadrat minus Y kuadrat sama dengan 3 itu adalah bidang yang seperti ini. Ya, ini gambar bidangnya. Kemudian diketahui tegangan potensialnya ya. Potensialnya ada 300 volt di mana? Di permukaan ini. Ya. Kemudian titik 2,-1,3 itu adalah titik yang di sini. Oke ya, sampai sini gimana? Bisa diikuti ya? Ini kita masih mencari potensialnya dulu. Ya, jadi ini kan tadi dibilang konduktor surface is equipotential, artinya permukaan konduktor tersebut equipotensial. Jadi kalian bisa lihat ini di permukaan ini semua tegangannya sama, 300 volt. Ya, 300 volt semua di sini. Oke, kemudian kita mencari medan listrik sekarang. Nah, medan listrik itu kan ini ya, kalau mau cari medan listrik dari potensial, kita tinggal kalikan operator del ya. Operator del dikalikan dengan V, tapi ada minusnya ya. E sama dengan minus del dot V. Jadi, karena ini adalah pada kartesian ya. Jadi kan ini ya, ini saya buat ke sini ya. E itu kan sama dengan minus, kalau operator del itu kan dodo X ya, dodo X, dodo Y, dodo Z ya. Jadi kita turunkan masing-masing terhadap X, terhadap Y, terhadap Z gitu. Karena di sini cuma 2 variabel ya, maka kita turunkan dV dx gitu ya, koma dy gitu. Jadi kita turunkan terhadap X dan terhadap Y-nya. 100 ya, berarti kan ini turunan terhadap X berarti 200 ya. 200 X. Kemudian ini minus ya. Ini dalam kurungnya dalam kurung 200 Y gitu ya. 200 Y ini kemudian si operator del itu kan dia punya ini ya, faktor satuan ya, AX topi, AX topi ya, ini AX topi dan AY topi. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian maka potensial di titik P tinggal masukkan aja nilai X-nya berapa, ya, nilai X-nya berapa. X-nya adalah 2, kemudian Y-nya min 1 ya. Kita masukkan, jadi dapatnya medan listrik di titik P adalah minus 400 AX minus 200 AY. Satuannya volt per meter. Kemudian mencari electric flux density itu kita dapat dari formula ini ya. D sama dengan epsilon 0 kali E. Jadi tinggal dikalikan aja. Ya, jadi didapatkan seperti ini. Minus 3,542 AX topi minus 1,771 AY topi. Ya, nanocoulomb per meter persegi. Kemudian DN-nya ya, misalkan yang arah normalnya ya. Berarti harga mutlak dari DP ya. Ini kan masih dalam bentuk vektor ya. Berarti kita cari yang arah normalnya aja. Berarti nanti kalian silakan cari harga mutlaknya ini ya. Berarti ini dikuadratkan sama 1,77 ini dikuadratkan, kemudian diakarkan ya. Jumlahkan, diakarkan. Dapatnya ini 3,96. Nah, kemudian kerapatan permukaan ya, rho S di titik P. Yaitu sama dengan ya besarnya DN sendiri ya. Electric flux density yang arah normal. Ini dapatnya dari mana? Tadi di awal kita sudah turunkan ya. Oke, jadi dapatnya nih 3,96 nanocoulomb per meter persegi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Dari mahasiswa? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, kemudian ini ada satu lagi namanya method of image. Jadi kalau saya lebih simpelnya sebutnya metode bayangan ya. Metode bayangan. Nah, jadi ini saya skip biar cepat. Saya akan sampaikan ininya lah, kesimpulan ataupun rangkuman dari metode bayangan itu seperti apa. Jadi begini, kalau misalkan ini ada suatu muatan ya yang terdistribusi dalam ini misalkan ya ini misalkan kawat ya panjangnya segini, kemudian terdistribusi namanya rho L ya. Kemudian diketahui bahwa di conducting plane-nya itu tegangannya sama dengan 0. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita membuat ya seolah-olah di sini tuh ada bayangannya gitu ya. Jadi ada yang sama gitu ya, tapi dia berlawanan tanda. Ini kalau positif menjadi negatif, minus rho L gitu. Ini kalau ada 4 minus 4 ya, ini adalah tegangannya 0 di sini. Oh, berarti seolah-olah di sini itu ada muatan plus 4 gitu. Nah, di sini juga sama ya. Berarti ini jaraknya sama ya, kemudian dia nilainya adalah minus 1. Nah, konsep metode bayangan itu seperti itu. Nah, ini digunakan untuk apa? Ini kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini misalkan. Jadi kita diminta untuk mencari berapa sih kerapatan muatan ya. Kerapatan muatan pada titik P 2,5,0. Berarti ini kita sedang bekerja pada koordinat kartesian ya. Oke. Saya ulangi, tentukan berapakah kerapatan muatan permukaan pada titik P 2,5,0 pada suatu conducting plane. Jadi bidang konduktor ya. Konduktor Z sama dengan 0. Jadi bidang tersebut yang warna abu-abu ini diletakkan di sumbu Z ya. Z sama dengan 0. Jika ada suatu muatan garis ya besarnya 30 nanocoulomb per meter diletakkan pada X sama dengan 0 dan Z sama dengan 3. Ya, jadi ini ya, ini adalah si muatan garis itu ya. Diletakkan di X sama dengan 0, Z sama dengan 3 ya. Ini 1 2 3. Gitu ya. Nah, tadi kita balik lagi yang ditanya tuh berapa sih ya find the surface density. Ya, berapa sih kerapatan permukaannya. Gitu ya. Nah, ini kita menyelesaikannya dengan menggunakan metode bayangan yang seperti tadi ya. Jadi sekarang coba kita hilangkan dulu ya. We remove the plane ya, kita pindahkan kita hilangkan dulu bidang ini. Kemudian kita install atau kita taruh suatu muatan garis bayangan ya yang ada di bawahnya gitu. Ini bisa juga disebut sebagai metode cermin ya, metode cermin atau metode bayangan lah saya sebutnya di situ ya, metode bayangan. Jadi kita pasang nih di sini ada muatan yang sama, jadi dia sama-sama bentuknya muatan garis tapi tempatnya berlawanan ya di sebelahnya, kemudian nilainya negatif ya, minus 30 nanocoulomb. Oke, sampai sini bisa dipahami, saudara-saudara? Halo, bisa dipahami? Belum, Pak. Ulangi yang bagian situ, Pak. Yang mana? Yang mulai dari menaruh gambar ini, Pak. Yang gambar yang mana? Yang sebelah kanan, sebelah kiri? Sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan. Jadi, ini kan diketahui ada muatan ya, muatan 30 nanocoulomb ya. Kemudian ada lempeng konduktor ya, diletakkan di sumbu Z sama dengan 0 gitu. Yang ditanya itu berapa sih muatan yang ada pada titik P 2,5,0. Berarti kan titik yang ada tepat di lempeng tersebut ya. Lempeng tersebut jika
ada muatan ini, muatan di sini berapa? Ini ada muatan di sini kan? Nah, caranya gimana? Caranya ini lempengnya kita hilangin aja ya, biar gambarnya jadi simpel. Kemudian kita pasang suatu muatan garis, ya, image-nya. Jadi bayangannya, bayangan dari yang besar ini. Jadi ini yang utamanya yang ini, ya, yang ada. Nah, kita buat seolah-olah ada bayangannya di sini. Ya, jaraknya sama, tapi dia berlawanan ya. Jadi kalau ini tepat di depannya ya, ini di atas ini dia, ini di bagian bawah. Nah, kemudian muatannya kalau yang di atas 30 nanocoulomb, di bawahnya minus 30 nanocoulomb gitu. Kenapa? Karena potensial di P itu sama dengan 0 ya. Karena dia tadi adalah conducting plane atau bidang konduktor gitu. Nah, kemudian di sini kita definisikan ini ada titik P yang ingin dicari ya. Kemudian kita buat jarak dari muatan ke titik tersebut. Nah, saya kasih nama R ya. Kemudian R positif ya, tanda positif ini menyatakan kalau dia yang sebenarnya, sementara R negatif itu bayangannya. Ya, bayangan siapa? Bayangan dari si yang ini kawat yang 30 nanocoulomb ini. Ya. Kemudian medan listrik di titik P itu dapat kita tentukan dengan cara apa? Dengan cara superposisi dari medan listrik yang diketahui ya akibat dari muatan garis itu. Ini muatan garisnya tadi ya. Oke. Nah, terus kita tuliskan ya posisi dari muatan garisnya X sama dengan 0, Z sama dengan 3, kemudian bayangannya X sama dengan 0, Z sama dengan minus 3. Nah, kemudian kita definisikan R-nya, R plus ya. R plus itu, ini kan vektor ya. R plus ini vektor, arahnya dari sini ke sini. Nah, kita tahu kalau ada vektor seperti ini, itu kan penjumlahan vektor ya. Vektor yang ini tambah dengan yang ini. Gitu kan? Yang ini berapa nilainya? Minus 3 ya. A, Z, topi. Ya. Kenapa minus? Karena sumbu Z itu kan arahnya ke atas, sementara vektor kita arahnya ke bawah. Makanya minus 3 ya, besarnya 3. Ini 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian kita plus dengan ini ya. 2 ya. 2 ini adalah 2A X topi. Kenapa positif? Karena dia arah vektornya searah dengan sumbu X ya. Kemudian besarnya 1, 2. Oke? Itu R plus. Kemudian R minus. R minus adalah sama juga ya, cara yang sama. Jadi ini adalah R minus. Ini adalah R minus ya. R minus itu adalah penjumlahan dari vektor ya. Yang ini tambah dengan yang ini. Gitu ya. 2AX tambah 3AZ. Oke, kemudian medan listrik akibat muatan sebenarnya E plus sama dengan rho L per 2V epsilon 0 R plus AR plus topi ya. Topi. Masukkan angka dari rho-nya, kemudian 2V epsilon 0, R-nya dimasukkan ya. Ini kan bisa dihitung ya, R-nya itu akar 13. Jadi dapatnya seperti inilah. Oke, kemudian E minusnya dengan cara yang sama juga, masukkan angkanya dapat ini. Gitu ya. Nah, kemudian kita jumlahkan, berarti medan di titik P itu adalah medan akibat dari E plus dan E minus. Ya. Dari yang sebenarnya sama dari yang bayangannya. Jadi kita jumlahkan atas tambah bawah, dapatnya ini. Minus 180 kali 10 pangkat minus 9 per 2V epsilon 0 kali 13 AZ topi. Ya, masukkan angka 2V dan epsilon 0, kita dapatkan E-nya adalah minus 249 AZ topi ya. Jadi ini adalah vektor ya, E-nya vektor. Nah, ini kita lihat AZ topi. AZ topi itu arahnya kemana? Arahnya ke atas. Ya, jadi di sini kita bisa bilang bahwa arahnya itu normal ya terhadap bidang. Ya, jadi bidang kita kan yang ini tadi. Ini bidang kita di sini ya. Jadi arahnya normal ke atas. Nah, kemudian kita cari D-nya. D-nya adalah epsilon 0 kali E. Jadi tinggal kalikan aja epsilon 0 kali dengan E. Ya, dapatnya ini. Minus 2,20 AZ topi nanocoulomb per meter persegi.
Nah, kemudian kerapatan permukaan adalah ini ya, rho S sama dengan D yang arah normal. Berarti kita sudah tepat ya, ini medan yang arah normal ya. Yang ini adalah medan yang arah normal. Jadi kita tinggal pakai aja. Jadi dapatnya seperti ini. Ya, ini adalah medan di titik P. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ngerti, Pak. Oke, sudah mengerti. Ya, bagus kalau gitu. Saya lanjutkan. Ini sedikit mengenai semikonduktor ya. Jadi kalau kalian lihat apa namanya IC ya, IC ataupun prosesor yang ada di komputer ataupun yang ada di microcontroller ya kayak Arduino, Raspberry dan kawan-kawannya, itu bahan penyusun IC itu adalah semikonduktor. Nah, semikonduktor ini merupakan material yang sangat penting sekali pada dunia elektronika, sehingga laptop, HP, komputer, TV, radio, segala macam lah, itu bisa memiliki apa namanya prosesor ya, yang tadi penyusunnya adalah semikonduktor tersebut. Nah, kalau kita lihat ini semikonduktor itu namanya juga semi ya. Semi itu kan berarti hampir konduktor. Jadi dia bukan konduktor beneran, dia juga bukan isolator beneran, tapi dia hampir bisa konduktor, bisa isolator gitu. Makanya disebut sebagai semi-konduktor ya. Nah, material semikonduktor ini contohnya adalah germanium ya, germanium ataupun silikon. Nah, yang umumnya dipakai untuk membuat prosesor itu adalah bahan silikon. Nah, kalau kalian nonton film ini ya, Silicon Valley, ataupun kalian pergi ke kantornya Google yang ada di Amerika, itu ada namanya Silicon Valley gitu ya. Nah, itu diambil dari kata silikon ini. Nah, di semikonduktor itu ada dua tipe pembawa arus ya, yang direpresentasikan sebagai elektron dan holes. Tadi kita sudah bahas di awal ya. Kemudian di video pembelajaran sebelumnya itu sudah saya jelaskan bahwa semikonduktor itu energi gap-nya itu lebih kecil ya dibandingkan dengan isolator. Nah, jadi kalau misalkan kita punya energi yang cukup ya, itu kita bisa melepaskan si elektronnya, jadi nggak terlalu sulit gitu. Ada energi. Kalau misalkan energi gap-nya terlalu besar, berapapun energi yang diberikan itu susah ya untuk mengeluarkan elektronnya. Nah, kemudian elektron yang berasal dari fit valence band ini yang berada di bagian bawah ini ya. Nah, kalau dia mau cross the small forbidden band, jadi ini kan energi gap ini adalah, jadi kalian bayangkan ini kayak tembok ya. Temboknya ini, jadi dia harus loncat gitu. Dia harus melewati tembok tersebut kalau ingin lepas menjadi elektron bebas gitu. Nah, gimana caranya dia bisa lompat, bisa melewati energi gap itu, bisa melewatinya ya. Dia harus mendapatkan ya receive sufficient energy. Jadi dia harus mendapatkan energi yang cukup untuk melintasi tembok ya ataupun small forbidden band ini. Menuju kemana? Menuju ke conduction band ya. Jadi dia lompat untuk bisa ke sebelahnya conduction band ini. Ini dia kosong ya, empty. Sementara yang di bawah itu ada terisi oleh elektronnya. Nah, kemudian berapa sih nilai energi ya benteng yang harus dilalui sama si elektron kalau dia ingin lepas gitu ya, si elektronnya itu. Nah, jadi kalau di semikonduktor itu pada umumnya kodenya itu 1 elektron volt ya. Kalau kita berhasil memberikan energi yang pas untuk melepaskan elektron ya keluar menjadi elektron bebas, itu kan artinya dia sudah menjadi konduktor, bisa memindahkan elektron ya, ada arus yang mengalir di situ. Nah, kemudian the vacancy left by the electron, ini maksudnya hole ya tadi ya, ataupun vakansi itu kan kalau bahasa Indonesianya pekerjaan ya, tapi maksudnya di sini adalah tempat di mana
tempat yang ditinggalkan elektron ini berada di mana? Di sini ya, di bagian bawah sini ya. Jadi dia tuh merepresentasikan unfilled energy states. Jadi energi energi state itu status atau kondisi energi yang tidak terisi ya pada band valensi atau pada bagian luar dari ini ya, dari elektron tadi, lintasan paling luarnya. Nah, terus kemudian mereka juga, maksudnya mereka ini hole tadi ya, hole itu bisa juga bergerak dari atom ke atom yang lain. Nah, pada kristal ini bisa terjadi perpindahan hole antar atom ya, khususnya pada kristal. Kemudian tempat yang kosong itu, nah ini disebut sebagai hole ya, tempat duduknya elektron itu sebagai hole. Kemudian sifat dari semikonduktor itu dideskripsikan ya dengan cara menganggap hole itu sebagai muatan positif. Ya, muatan positif dari E. Kemudian perpindahannya atau mobilitasnya itu dikasih simbol namanya mikro H ya, atau mikro hole. Kemudian masa efektif ya dibandingkan dan suatu masa efektif yang dibandingkan dengan elektron tersebut. Oke ya, jadi ini maksudnya sifat dari konduktor itu bisa dideskripsikan oleh 3 hal ya. Pertama itu si hole-nya ya sebagai muatan positif, yang kedua adalah mobilitas dari hole tersebut, simbolnya mikro ya, mikro H, kemudian masa efektif yang dibandingkan terhadap si elektron. Nah, konduktivitas. Jadi kalau kan kita punya istilah tuh resistivitas sama konduktivitas gitu ya. Kalau resistivitas itu kan seberapa besar kesulitan arus untuk mengalir pada suatu suatu material ya. Sementara kalau sebentar, ini ada ya, saya ulangi. Resistivitas itu kan berbicara mengenai tingkat kesulitan arus listrik mengalir pada suatu konduktor ya. Itu kita sebut sebagai resistivitas. Bendanya namanya resistor ya. Benda yang menghalangi arus. Nah, sekarang kalau tingkat kemudahan menghantarkan arus listrik itu kita sebut sebagai konduktivitas. Nah, benda yang mengalirkan arus listrik itu kita sebut sebagai konduktor ya. Nah, karena tadi semikonduktor itu dia memiliki sifat konduktor dan isolator ya, maka dia memiliki sini ya, conductivity of semiconductor. Jadi konduktivitas dari konduktor itu dideskripsikan sebagai ini ya, sigma sama dengan mu minus rho E dikalikan dengan mu E plus rho H dikalikan dengan mu H. Jadi mu E dan mu H itu kan koefisien mobilitas ya, mobility atau mobilitas ya, kemudahan bergerak dari elektron dan kemudahan bergerak dari hole dikalikan dengan kerapatan elektron dan dikalikan dengan kerapatan hole-nya. Nah, kemudian kalau temperaturnya meningkat ya, maka mobilitasnya itu akan menurun gitu. Tapi kerapatan muatannya akan meningkat secara cepat. Ya, saya ulangi, jadi kalau temperatur dari semikonduktor itu meningkat, makin tinggi ya, makin panas, mobility-nya itu akan turun. Mobility, perpindahan elektron itu akan melemah. Kalau perpindahannya melemah, berarti harusnya ikut melemah juga dong, gitu ya. Tetapi di sini kerapatan muatannya akan makin tinggi ya secara cepat. Nah, kalau kalian perhatikan, misalkan komputer kalau dalam kondisi panas ya, prosesornya sangat panas sekali, artinya apa di sini? Mobilitas elektronnya akan makin rendah, makin turun gitu. Kalau makin turun berarti harusnya dia bisa menyelesaikan. Jadi arus pada IC itu kan
elektron itu digunakan untuk melakukan operasi-operasi logika ya, dan itu membutuhkan perpindahan logika gerbang AND OR NOT segala macam ya di dalam situ. Jadi simpelnya kita bisa bilang kalau temperaturnya tinggi, maka kemampuan komputer itu dia akan makin turun, makin lemah gitu. Makanya si komputer tuh perlu dibuat cooling system atau sistem pendingin. Gunanya itu apa? Untuk menjaga temperaturnya biar tidak terlalu tinggi dan sistemnya atau IC-nya itu masih bisa bekerja karena mobilitas dari elektronnya masih bagus. Gitu. Ya, di sini kita bisa lihat ini ada grafik ya. Ini temperatur, kemudian ini adalah mu ya, mu H ya. Ini adalah koefisien mobilitasnya. Jadi bisa dilihat di sini temperatur berapa, koefisien mobilitasnya hole-nya itu berapa. Jadi di sini kita bisa lihat kalau suhunya rendah ya, 100 Kelvin, misalkan di sini ya, saya ambil di sini 200 Kelvin ya. Maka kita bisa lihat di sini ini ND ya, number of electric field density ya, 10⁻14 cm kubik ya. Ini kita bisa lihat ini kalau misalkan jumlah dari elektronnya makin banyak ya. Oke lah, ini grafiknya jadi beda-beda, tapi yang ingin disampaikan di sini adalah kalau suhunya rendah, mobilitasnya jadi tinggi ya. Apalagi yang kalau misalkan density-nya tinggi sekali gitu. Tapi kalau suhunya makin tinggi di sini 500, kita bisa lihat grafik yang ini dia turun secara drastis. Memang di sini ada perbedaan ya untuk berbagai karakteristik ya. Tapi bisa dibilang bahwa kalau suhunya makin tinggi, maka mobilitasnya akan cenderung untuk rendah. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebagai hasilnya bahwa konduktivitas dari silikon itu dia meningkat ya, dengan faktor 100. Ya, faktor 100 terhadap temperatur ya, yang juga meningkat. Nah, kemudian tapi ini hanya khusus pada pada suhu 275K sampai 330K. Nah, jadi hanya berlaku pada rentang suhu ini aja. Ya, selain itu dia sudah perilakunya berbeda. 275 sampai 300. Mungkin kira-kira di sekitar sini ya. Nah, ini dia ya, agak meningkat sedikit. Ada peningkatan. Itu pun yang hanya bagian yang ini aja. Yang lainnya dia mengalami penurunan. Oke ya. Kemudian ini sebagai kesimpulan bahwa konduktivitas dari semikonduktor intrinsik itu akan meningkat dengan temperatur ya. Sementara pada konduktor metal ya, dari bahan logam akan menurun terhadap temperatur. Kemudian semikonduktor intrinsik itu juga memenuhi hukum Ohm ya. Yang mana menyatakan bahwa konduktivitas itu merupakan suatu konstanta ya dengan kerapatan arus dan dengan arah dari kerapatan arus tersebut. Jadi J sama dengan sigma dikalikan dengan E. Ya, untuk yang semikonduktor mungkin kalian bisa bisa baca-baca lagi ya. Ini hanya pengantar saja. Nanti kalau ke depan kalian mempelajari ambil bidang S2 ataupun S3 terkait dengan material elektronik, itu kalian akan banyak bersinggungan dengan semikonduktor ini. Apalagi kalau kalian nanti masuk ke bidang chip ya, desain chip ataupun desain material chipnya. Oke, itu dari saya untuk sore ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Halo, Nugraha, ada pertanyaan? Sejauh ini enggak, Pak. Luis, ada pertanyaan? Sintong? Tidak ada, Pak. Ya, kalaupun tidak ada pertanyaan, tolong pastikan mengerti ya, diulang lagi materinya, latihannya diperbanyak ya, biar kalian mengerti kuliah ini tuh kita sedang
belajar apa gitu. Oke, ini sudah jam berapa ini? Jam 3 ya. Oke, kalau gitu saya rasa cukup dulu untuk pertemuan sesi kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Selamat sore semuanya.